Hmm. Ya, mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas pekajian problematika pendidikan matematika dengan rekan saya Meti Sri Rizky. Saya persilakan. Terima kasih Bu Elmi. Ya, jadi review jurnal hari ini kami akan membahas tentang menyesuaikan garis regresi dengan diagram sebar, peran heuristik persepsi. Identitas jurnal dan penulis untuk review jurnal kami yaitu judulnya itu menyesuaikan garis regresi dengan sebar atau peran heuristik persepsi. Penulis Douglas J. Gillan. Afiliasi Departemen Psikologi Universitas Negeri Carolina Utara. Email di jgilan@ncssu.edu. Pendahuluan dan tujuan. Jurnal ini membahas bagaimana orang secara visual menyesuaikan garis regresi atau mengenali garis yang paling sesuai best fit line untuk diagram sebaran scatter plot. Secara statistik, garis regresi didasarkan pada metode kuadrat terkecil, least square method, yaitu meminimalkan jumlah kuadrat residual atau selisih antara nilai Y titik data dan nilai Y garis regresi. Penelitian ini mengusulkan bahwa pembaca grafik menggunakan serangkaian heuristik perseptual, aturan praktis berbasis persepsi untuk melakukan estimasi visual ini. Heuristik perseptual yang diusulkan yang pertama itu penangkapan titik atau point capture, yaitu mencoba agar garis yang paling sesuai melewati sebanyak mungkin titik data. Selanjutnya, titik awal atau early point, yaitu garis harus melewati titik asal atau titik data yang paling dekat dengan titik asal. Lanjut, keseimbangan titik atau point balance, yaitu menyeimbangkan jumlah titik data yang berada di atas dan di bawah garis. Lanjut, keseimbangan jarak atau distance balance, yaitu menyeimbangkan jarak antara titik data dan garis atau residual di atas dan di bawah garis. Metodologi dan temuan kunci pada penelitian ini yaitu terdiri dari 3 eksperimen yang menggunakan mahasiswa sarjana, ada yang tanpa pelatihan dan mahasiswa pasca sarjana dengan pelatihan regresi formal sebagai partisipannya. Lanjut, eksperimen eksperimen pertama itu yaitu menggambar garis. Pesertanya itu terdiri dari 29 mahasiswa sarjana tanpa pelatihan regresi. Eh, peserta ini terdiri dari 17 mahasiswa laki-laki dan 12 mahasiswa perempuan yang terdaftar dalam mata kuliah pengantar psikologi sebuah universitas besar di wilayah Tenggara Amerika Serikat. Para peserta melaporkan bahwa mereka tidak memiliki pelatihan statistik dalam analisis regresi. Para peserta menerima kredit eksperimen atas partisipasi mereka. Tugasnya yaitu menggambar garis lurus yang paling sesuai pada 27 diagram sebaran dan menjelaskan alasannya. Setelah mengisi formulir persetujuan informed consent, peserta membaca instruksi. Instruksi tersebut menjelaskan tujuan eksperimen dan memberikan gambaran umum tugas. Khususnya bahwa mereka harus
Pertama, melihat setiap scatter plot. Kedua, menggambar garis lurus yang paling sesuai dengan data. Ketiga, menjelaskan sesederhana dan sejelas mungkin mengapa mereka menggambar garis tersebut di tempat tertentu di antara titik-titik data. Lanjut, temuan kunci. Pertama itu penjelasan yang diungkapkan. Heuristik keseimbangan titik adalah penjelasan yang paling umum diberikan 154 kali, jauh melebihi penangkapan titik yaitu 99 kali, dan keseimbangan jarak hanya 132 kali. Perilaku objektif versus kesalahan yaitu hubungan signifikan ditemukan antara keseimbangan titik objektif dan kesalahan pada kemiringan. B. Semakin besar ketidakseimbangan titik di atas atau bawah garis, semakin besar kesalahannya. Heuristik yang diungkapkan versus kesalahan. Peserta yang mengungkapkan penggunaan keseimbangan jarak atau penangkapan titik memiliki kesalahan kemiringan B yang lebih besar. Sebaliknya, mereka yang mengungkapkan penggunaan titik awal memiliki kesalahan yang lebih kecil. Keseimbangan jarak adalah heuristik yang diungkapkan yang paling kuat hubungannya dengan kesalahan kemiringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Elmiati. Silakan, Bu. Oke, yang poin kedua di sini eksperimennya yaitu 2A. Pada review jurnal memilih garis mahasiswa sarjana. Nah, di sini dia eksperimen 2A, pesertanya terdiri dari 32 mahasiswa sarjana tanpa instruksi regresi. Nah, pesertanya berjumlah 15 orang, sebanyak 17 mahasiswa sarjana laki-laki dan perempuan terdaftar dalam mata kuliah pengantar psikologi di sebuah universitas besar di Amerika Serikat bagian Tenggara. Mereka menerima kredit eksperimen atas partisipasi mereka. Nah, di sini tugasnya mereka memilih garis yang paling sesuai dari 4 alternatif yang disajikan, yaitu penangkapan titik, keseimbangan titik, titik awal, dan kuadrat terkecil. Nah, di sini data mereka memilih yang memberikan kecocokan terbaik. Alternatif tersebut didasarkan pada masing-masing heuristik perseptual yang dijelaskan di atas, serta kecocokan terbaik kuadrat terkecil. Terus banyak diagram sebaran yang dibaca orang memiliki garis regresi yang sesuai dengan data. Jadi eksperimen 2 dirancang untuk menyelidiki situasi di mana pembaca grafik harus mengenali garis yang paling sesuai. Terakhir, di sini reviewnya menjelaskan bahwa versi prosedur eksperimen 2 pada peserta yang telah menerima pelatihan pasca sarjana dalam regresi untuk memeriksa apakah pelatihan formal memengaruhi penerapan heuristik perseptual. Nah, temuan kuncinya itu pada jurnal tersebut, alternatif keseimbangan titik paling sering dipilih. 38% proporsi jauh lebih sering daripada garis kuadrat terkecil 22% proporsi. Nah, berikutnya penjelasan yang diberikan peserta sesuai dengan alternatif heuristik yang mereka pilih. Terus, nah, poin ketiga itu eksperimen 2B atau percobaan 2B memilih garis mahasiswa pasca sarjana. Pesertanya itu ada eh, 12 mahasiswa pasca sarjana yang telah menerima pelatihan formal dalam regresi linear. Nah, di situ dia peserta dalam eksperimen 2B adalah 9 mahasiswa pasca sarjana perempuan dan 3 mahasiswa pasca sarjana laki-laki di Departemen Psikolog di universitas tersebut. Nah, semua mahasiswa pasca sarjana tersebut telah lulus mata kuliah statistik yang mencakup korelasi sederhana dan berganda serta regresi linear. Nah, tugasnya sama dengan yang saya jelaskan pada eksperimen 2A.
Nah, temuan kuncinya, mahasiswa pasca sarjana lebih akurat, memilih garis kuadrat terkecil 32% proporsi lebih sering daripada mahasiswa sarjana. Nah, perbandingan proporsinya Z sama dengan 3,65 P kurang dari 0,05. Terus penjelasan dari review tersebut yang berfokus pada residual adalah yang paling sering digunakan 47% proporsi, sebuah penjelasan yang unik bagi kelompok yang telah dilatih ini. Nah, namun meskipun telah dilatih 2/3 dari pilihan mereka dan lebih dari setengah dari penjelasan mereka masih konsisten dengan heuristik perseptual, menunjukkan kekuatan heuristik tersebut. Nah, berikutnya yaitu dari diskusi dan kesimpulan review jurnal itu terdiri dari tiga. Yang poin pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaca grafik tanpa pelatihan regresi secara intuitif menggunakan heuristik perseptual, terutama keseimbangan titik untuk menyesuaikan atau mengevaluasi garis pada diagram sebaran. Heuristik keseimbangan titik ini terbukti berharga karena menghasilkan garis yang lebih mendekati garis regresi kuadrat terkecil. Yang kedua, pelatihan formal mengubah perilaku, di mana di sini mahasiswa pasca sarjana lebih mungkin memilih garis kuadrat terkecil dan memberikan penjelasan yang berfokus pada konsep statistik seperti residual. Namun, karena heuristik ini sangat kuat, mereka tetap menjadi alat yang dominan untuk analisis cepat, bahkan bagi mereka yang telah dilatih. Nah, yang ketiga atau terakhir, penelitian ini menekankan bahwa menentukan hubungan dari data grafis berbeda dengan analisis statistik formal. Ketika data tidak simetris atau mengandung outlier, mengandalkan heuristik ini dapat menyebabkan kesalahpahaman yang signifikan tentang hubungan antara variabel. Nah, implikasinya adalah penting untuk mengembangkan alat bantu seperti meningkatkan penonjolan data yang berpengaruh untuk membantu pembaca grafik mengatasi bias perseptual ini. Nah, itulah penjelasan dari review kami eh, tentang yang awal tadi. Tentang tinjauan jurnal menyesuaikan garis regresi dengan diagram sebar peran heuristik persepsi. Nah, mungkin rekan saya, Metis Rizky, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Jadi saya harap teman-teman ketika setelah menonton atau setelah menonton review jurnal kami, saya harap mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada kritik dan sarannya. Silakan di komen di YouTube kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Elmi. Oke, jadi untuk teman-teman, kalau ada yang mau ditambahkan atau yang mau dikomentari, silakan di YouTube tersebut. Nah, apabila ada kekurangan dari presentasi kami, mohon dimaklumi atas keterbatasan kami. Nah, sebelum saya tutup, saya akan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.